Jadi kita akan terus kejar, kita akan tangkap, ya, dan minta pertanggungjawaban. Tuntut tanggung jawab atas serangan ke pos TNI di Gaza, ratusan TNI kepung markas pasukan Asdan Israel. Ini, ya, dia harus bertanggung jawab, sekali lagi. Dia harus bertanggung jawab terhadap, ya, perlakuannya yang biadab, ya, yang tidak berkemanusiaan, ya, karena tentara yang terus ini, ya, tidak pernah menyakiti rakyat. Bara kemarahan membara di antara pasukan elit Indonesia di Gaza. Setelah serangan bom tempel brutal yang menewaskan 11 prajurit TNI dalam misi penjaga perdamaian di wilayah Khan Yunis, langkah tegas pun diambil. Ratusan prajurit TNI bersenjata lengkap dari Batalion Intai Para Amfibi, Taifib, Kopassus, dan Marinir kini telah mengepung markas, sementara pasukan koalisi Amerika Serikat dan Israel yang beroperasi secara terbatas di jalur Gaza. Serangan itu terjadi saat dini hari ketika sebuah kendaraan taktis TNI tengah berpatroli di jalur timur Khan Yunis. Bom magnetik yang diduga kuat diletakkan oleh agen khusus, meledak menghancurkan kendaraan dan menewaskan seluruh awaknya. Investigasi awal menunjukkan bahwa teknologi bom tersebut memiliki ciri khas buatan Lockheed Martin, hanya digunakan oleh unit khusus Israel dan AWSin Presiden Indonesia. Dalam pidato darurat di Istana Negara, menyatakan dengan tegas, "Kami tidak akan tinggal diam atas pembunuhan pengecut terhadap prajurit kami. Darah prajurit Indonesia bukan untuk ditumpahkan tanpa pertanggungjawaban. Kita akan tuntut keadilan." Menjelang tengah malam, ratusan prajurit TNI bergerak dalam diam, mengepung markas gabungan militer RCIS dan Israel yang terletak di distrik Tal Al-Hawa, Gaza Barat. Mereka tidak menembak, tetapi menyalakan lampu sorot dari berbagai arah, menyorot kendaraan dan bangunan yang dicurigai sebagai pusat operasi intelijen. Drone TNI yang dilengkapi kamera termal memantau dari udara. Helikopter ringan CN-235 Patmar berputar-putar rendah sebagai bentuk tekanan udara. Sementara sniper dari Kopassus mengambil posisi di gedung-gedung tinggi, mengarahkan laras ke setiap jendela markas. Letkol P. Rizky Hidayat, Komandan Operasi, menyampaikan peringatan keras. "Kami menuntut penyerahan pelaku dalam waktu 24 jam. Jika tidak, kami akan masuk." Dalam pernyataan resminya, Panglima TNI Jenderal Agus Subekti mengatakan, "Kami telah memberi mereka pilihan, menyerahkan pelaku pengeboman atau menghadapi aksi langsung dari pasukan kami. Kami siap membuka markas mereka, mengambil bukti, dan menghadirkan keadilan sendiri jika dunia memilih untuk diam." Dunia kini menahan napas. Indonesia bukan hanya marah, tetapi bersiap membalas. Dan di balik bayang reruntuhan Gaza yang porak-poranda, untuk pertama kalinya dunia melihat TNI bukan hanya sebagai penjaga perdamaian, tetapi sebagai kekuatan yang menuntut harga atas darah yang tumpah. Melalui radio militer yang disadap oleh media, TNI mengirimkan ultimatum. "Kami menuntut pelaku peledakan diserahkan kepada kami dalam waktu 24 jam. Jika tidak, kami akan masuk dengan kekuatan penuh." Tak ada balasan langsung dari pihak Amerika Serikat maupun Israel. Namun konvoi kendaraan lapis baja Israel tampak mulai bergerak di utara, dan pesawat intai MQ-9 Reaper terlihat di langit Gaza. Kabar tak resmi menyebut pasukan khusus ACS, Delta Force, telah dikerahkan secara diam-diam ke area markas. TNI menyadari sepenuhnya bahwa mereka kini bukan hanya dalam posisi menekan, mereka sudah menantang langsung dua kekuatan militer terbesar dunia. Malam menjelang tenggat menjadi malam paling menegangkan dalam sejarah operasi TNI luar negeri. Lampu-lampu di markas ASN Israel dipadamkan, drone silih berganti terbang, dan senjata para prajurit Indonesia selalu dalam posisi siaga. Jenderal Agus Subianto mengirim pesan internal ke seluruh pasukan. "Besok, mungkin dunia akan berubah, tapi kita tidak mundur. Bukan karena kita lebih kuat, tapi karena kita benar. Dan kebenaran harus dibela meski dunia membenci." Tepat tengah malam, tidak ada penyerahan pelaku, tidak ada permintaan maaf, hanya keheningan. Maka, perintah terakhir dikeluarkan. Laksanakan operasi penegakan keadilan. Masuk. Drone Wulung dilepas pertama kali, mematikan sistem komunikasi markas musuh. Lalu gelombang pertama pasukan bergerak, menyisir satu persatu bangunan dalam kompleks ASN Israel dengan teknik CQB, Close Quarter Battle. Pasukan ASN yang terkejut hanya sempat membalas sebentar sebelum lumpuh oleh serangan non-mematikan, gas air mata militer, dan granat kejut. Dalam waktu kurang dari 40 menit, TNI menguasai markas.
Beberapa tentara Amerika Serikat dan Israel ditahan tanpa luka. Peralatan intelijen disita. Sebuah laptop rahasia ditemukan. Diduga berisi perintah operasi gelap. Pagi itu, dunia bangun dalam ketakutan dan kekaguman. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, sebuah negara berkembang menantang kekuatan global dan menang, tanpa satupun korban tambahan. Tanpa menunggu balasan diplomatik yang memuaskan, TNI meluncurkan Operasi Perisai Garuda, sebuah operasi pengepungan militer terhadap markas pasukan koalisi AS Israel di wilayah utara Khan Yunis, Gaza Tengah. Lebih dari 400 prajurit TNI dari Batalion Para Raider 328 dan Kopassus Grup 1 langsung digerakkan. Mereka mengepung markas pasukan gabungan Amerika Serikat Israel dari 4 penjuru, memblokir jalur pasokan, komunikasi, dan mobilitas udara. Kendaraan tempur ringan, UAV pengintai, dan sistem radar lapangan dikerahkan untuk memperkuat perimeter. Dalam rekaman yang bocor ke media, terlihat pasukan TNI dengan senjata lengkap memasang barikade dan menanam ranjau di sekitar radius 3 km dari markas lawan, menunjukkan kesiapan untuk konfrontasi terbuka jika diperlukan. Markas AS Israel kini dalam kondisi krisis. Logistik makanan menipis, pasokan medis tertahan, dan moral pasukan mulai melemah. Seorang sumber dalam menyebutkan bahwa sebagian pasukan AS mulai meminta evakuasi melalui jalur udara. Namun ruang udara dikontrol penuh oleh UAV TNI dan sistem jammer canggih yang melumpuhkan drone pengintai lawan. Situasi mencapai titik genting ketika TNI mengirimkan ultimatum tertulis. Kami memberikan waktu 12 jam untuk menyerahkan 2 tersangka utama, Mayor Alan Brooks, IAS, dan Letkol Eitan Nahum, Israel, yang diduga bertanggung jawab langsung dalam operasi bom tempel. Jika tidak, kami akan masuk dan mengambil mereka sendiri. Ketegangan di Gaza telah melampaui konflik lokal. Ini adalah ujian bagi supremasi hukum internasional, keberanian diplomasi, dan nyali militer Indonesia. Dunia kini menahan napas. Akankah Amerika Serikat dan Israel menyerah pada tekanan TNI? Ataukah kita sedang menuju sebuah babak konfrontasi terbuka antara kekuatan timur dan barat dimulai dari Gaza? Sekitar pukul 5 pagi waktu Gaza, 11 konvoi lapis baja dan 12 tim serbu TNI bergerak senyap dari 3 arah dan menutup seluruh akses keluar masuk markas pasukan AS Israel di Rafah. Drone pengintai dan jamming radar dipasang untuk memutus komunikasi udara musuh. Tidak akan ada yang masuk atau keluar sebelum mereka bertanggung jawab, tegas Kolonel Infanteri Arya Permadi, koordinator lapangan. Pasukan IAS di dalam markas dilaporkan dalam status siaga tempur. Beberapa helikopter Black Hawk terlihat terbang rendah, namun tak berani mendekat. Israel mengancam akan melakukan pembalasan jika prajurit mereka disandera, namun TNI menegaskan bahwa ini bukan sandera, melainkan pengepungan legal untuk menuntut pertanggungjawaban. Saat mata dunia tertuju pada Gaza, satu hal menjadi jelas, Indonesia tak lagi diam. Pasca bertahun-tahun menjadi pemain latar dalam geopolitik Timur Tengah, kini TNI tampil sebagai kekuatan penentu di medan pertempuran. Pengepungan ini bisa berubah menjadi konfrontasi bersenjata terbuka, atau menjadi tekanan yang memaksa Amerika dan Israel untuk bertanggung jawab.